Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi saya menemukan salah satu video yang ini kok berani sekali begitu kan. Dalam captionnya mengatakan bahwa Profesor Elsa dianggap B0D0 ya oleh netizen begitu ya. Jadi kenapa sih ini, nanti juga kita coba cari ya video-video yang memang apakah benar pernyataannya atau tidak ya. Kita saksikan videonya sebentar. Ini dia. Kamu adalah seorang sarjana yang mendapatkan IPK 3,9. Lalu kemudian kamu mukulin anakmu sendiri karena hal sepele. Habis mukulin, kamu baru sadar tuh. Akhirnya kamu bilang, gua kok bodoh banget ya, begitu. Ya memang kecerdasan itu tidak hanya bisa diukur dari IQ ataupun akademisi seorang, tapi di sana juga harus ada EQ ataupun emotional quotient yang mengelola memanajemen ego seseorang, begitu loh. Karena sejatinya manusia itu tercipta, di sana ada unsur ketuhanan. Secara kodrati, manusia itu baik. Nah, ketika manusia keluar dari kodratnya, maka dia akan terlihat menjadi bodoh. Karena apa? Dia keluar dari unsur kebaikan, yaitu unsur ketuhanan itu sendiri. Itu artinya manusia akan terlihat kebodohannya saat dia keluar dari kodratinya sebagai manusia. Artinya, kenapa Ibu Elsa terlihat bodoh? Karena yang dia perjuangkan itu adalah bukan kebaikan, bukan keadilan. Karena dia sudah keluar dari kodrati dia sebagai manusia. Jadi begitu sebetulnya, tapi sebenarnya sih kebodohan maupun kepintaran seseorang itu sebenarnya tergantung dari kepentingan begitu. Ya, saya yakinnya bahwa di dalam hatinya, hati nurani yang paling dalam, beliau akan menyadari bahwa apa yang dibela selama ini adalah salah begitu. Tapi kembali lagi, atas dasar kepentingan apa sekarang kita membela begitu ya? Atau atas dasar memang kebenaran, atau atas dasar memang empati, atau memang tanda kutip ya, amplop isinya berapa begitu kan, itu tergantung kepentingan. Kebodohan mah urusan sekian lah begitu, yang penting saya punya gelar, yang penting seorang profesor begitu kan. Nah terserah orang menanggapi, tapi intinya sebetulnya baik lagi benar juga apa yang dibilang abangnya tadi, bahwa selain kepintaran otak juga ini hati harus jalan ya, karena di situ kita harus sebenarnya mengawali dengan nilai kebenaran lah begitu ya. Menarik sebetulnya, dan ini juga ditanggapi langsung oleh, udah lama kita tidak mendengar Ibu Widya ya menanggapi dari Ibu Elsa. Ini dia. Ini buta apa tuli apa gimana ini Ibu Elsa ini? Ya, kok bisa-bisanya dia wawancara bilang kalau ada orang yang mengintimidasi yang namanya orang tuanya, yang namanya itu salah satu bentuk Bu, ya. Abis nelen apa sih Bu? Abis nelen uang miliaran apa gimana? Kok ngomongnya ngalur ngidulin begini? Ya, jangan bohong lah Bu. Ya, makin tua itu makin bertobat, bukannya makin tua makin ngebohong, banyakin dosa lo. Ya muter-muter aja lo. Kesaksian itu ya, kalau mau wawancara segala macam itu ya, kasihlah yang sejujur-jujurnya. Ya, coba sekali-kali ibu tuh disumpah pocong kek ya, kayak temannya itu si Tuan Takur itu kemarin, dia mau sumpah pocong katanya biar samar geledek sekalian lu. Macam-macam aja nih mak lampir satu ini. Nah begitu sebetulnya. Di zaman sekarang itu sebenarnya tergantung sekarang jaminannya berapa tuh ya. Jadi semua sekarang bisa dikondisikan begitu ya. Kalau memang isi amplopnya itu menyusahkan untuk saya dibodoh-bodohin begitu ya, itu bisa dirubah sebetulnya, tergantung dari berapa itu ya. Mari. Dan ada juga salah satu statement sebetulnya kemarin ya, waktu perdebatan yang terjadi Ibu Elsa dengan Ibu Titin ya. Mungkin dari semua statement disampaikan oleh Ibu Elsa, mungkin dari situ netizen beranggapan bahwa Bu Elsa ini sebenarnya begini begitu kan. Jadi kemarin disebutkan juga salah satu keterangan saksi kunci katanya dari Rana. Begitu kan, dan kita tahu sendiri Rana itu keterangan sering berubah. Dan ini saya kasih video salah satu keterangan Rana yang bikin pusing. Ini dia. Ceritanya gimana Pak dari awal? Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres untuk Muda. Nah balik lagi kan bawa belanjaan. Nah nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan dua. Nah pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh, potong berhenti terus dia bulat. Nah saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh, saya bisa pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah terus dia bubar turun, nah dia bubar turun ya saya
bawa belanjaan ya arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu ke situ kan. Soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka. Ya tahu ya orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi kita Iya. itu. Yang laki-lakinya Eki itu. Iya, orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus kan, terus kejadian meninggal sih paginya. Kalau yang pelaku ininya yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang meninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama Bukan aja. pelaku yang ngejar. Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya. Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana? Keriting? Ya rambutnya kan Biasa. ya biasa sama itu. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti mereka bukan pelakunya, Bukan. yang 2 itu. Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya. Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah, tapi katanya kenapa? Ya Nggak menjadi pertimbangan. iya, nggak ada, biasa aja. Bapak meyakini bahwa yang terdakwa sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas, Nah, ditemukannya jenazah itu di bawah. di bawah. Rana, Itu Rana alias Piying. Jangan ketakut-takutin saya. siapa itu Bu Elsa? Rana saksi ada cat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketak-ketawain? Apa yang Ya, lucu? dari silakan saya? silakan dilanjutkan. Nah, itu mungkin yang dimaksud tadi bahwa emosional concern ya dari hati juga perlu diperhatikan begitu. Ya, karena kita tahu sendiri keterangan Rana sebenarnya kalau kita melihat dari sini sebenarnya udah jelas juga bahwa selalu juga saya bilang entah siapapun pelakunya dia mau oke lah kita ngikuti apa yang dimaunya bahwa ini adalah kasus pembunuhan kita sebut ya. Kalau merujuk dari keterangan Rana kan bukan yang 8 orang ini begitu. Lalu siapa begitu, silakan cari sendiri dah ya. Yang jelas bahwa 78 orang ini bukan pelakunya. Ya, kalau memang merujuk dari keterangan Rana. Dan yang lebih lucu lagi Semeton, pantas saja netizen mengatakan bahwa ini adalah tadi ya, bahwa ada keterangan-keterangan dari Bu Elsa yang sebenarnya sih setelah dikonfirmasi langsung kemarin di persidangan setempat itu kok berbeda. Nah, datanya dari mana sekarang begitu ya? Ini dia videonya. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke Siapa flyover. tuh? Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak usah Pak. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Emosi. Elsa. Secara pribadi. Tidak ada yang Emosi. menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang Oke. pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Dijaga Baik. itu emosional. Mulut nggak dijaga. Baik, Bu Titi nampaknya juga sudah menerima apa yang disampaikan oleh Bu Elsa. Saya ingin ke Mas Reza. Seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama ketawa. apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Nah, Polri. tuh. Ya, saya mesti ya. luruskan ya. Sidang itu ada yang terbuka untuk umum, yang dianggap dewasa, yang umurnya dewasa, dan ada yang tertutup untuk umum. katanya tadi. Kalau yang ini terbuka, yang sudah 18 ke atas itu terbuka, yang 5 orang ini, dan yang 3 orang itu tertutup untuk umum karena masih di bawah umur. Berarti Supriyanto terbuka dong, Bu? Tertutup Pak, saya hadir Umurnya tinggal setiap tergantung aja umurnya berapa pada saat Supriyanto itu. di atas. Supriyanto 18 tahun. Nah, itu terbuka untuk umum. Terbuka harusnya? Iya. Enggak, itu tertutup karena saya Ya, hadir apa-apa, setiap ini saat. dinyatakan terbuka untuk umum. Yang 5 orang itu dinyatakan, kita bicara putusan. Punten Ibu, saya yang Saya tidak mau berbantahan ya. Anda juga besok saya lakukan somasi. Nah tuh, somasi lagi nggak tuh ya.
Jadi gimana bisa kita menyangkal dari keterangan yang hadir langsung di persidangan begitu ya? Kalaupun memang apa menjadi keputusan itu sudah ditertuang dalam keputusan sudah ditetapkan ya, tapi kan di situ ada itunya ya, ada main-mainnya begitu. Jadi tidak bisa kita membantah orang yang hadir langsung, keluarga korban ya yang hadir langsung di persidangan menjelaskan fakta. Lah, yang ngebantah sekarang siapa begitu? Kalau memang kalah ujung-ujungnya disomasi. Lah, ini ada apa lagi nih ya? Sekalian semua warga Cirebon dah disomasi begitu ya. biar warga Cirebon nanti yang ambil alih itu bahaya tuh. Yang lebih lucu lagi Semeton, ketika memang ada juga pernyataannya, dia buat peta sendiri tuh ya, buat peta sendiri jaraknya kemarin dari F 100 meter katanya. Nah dibantah juga yang benar ada 6 meter. Lah ini gimana ini? Gimana persoalannya ini kan? Ini bentuk-bentuk yang membuat netizen berkesimpulan memang benar bahwa Anda itu adalah itu gitu ya. Ini dia videonya. Kita flashback kembali Semeton ya. Saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini udah ada videonya ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama ya, melihat di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Ya. Ini saya bikin denah yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada picture di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat kok orangnya terlihat dalam kondisi malam. Iya, karena di situ ada lampu terang. Jadi lampu penerang jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di mana? Iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian silakan. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya dari itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara lama-lama 100 meter. Nah, itu dia kemarin ya, di video saya juga sudah saya sampaikan. Yang menyatakan 100 meter itu adalah si AF. Tidak ada yang mengatakan 100 meter. Justru pernyataan AF itu juga dikoreksi oleh orang-orang yang logikanya masih waras lah ya. Masa iya ada orang yang bisa dalam kondisi gelap melihat jarak 100 meter dengan melihat bahwa itu adalah si dia begitu ya, dengan warna motor seperti ini begitu ya. Jadi pantas saja bahwa netizen menyebut bahwa jangan-jangan profesornya kok udah begitu kan. Kita lanjutin ke Semeton ya, ke bodohan berikutnya. Ini dia. 6 meternya Bu Elsa tentu berbeda dengan misalnya kalau saya ada di sana, saya bisa mengukur tuh 10 meter atau 50 meter gitu kan. Kita bicara fakta Pak Doni, bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Tambah sepadan 2 meter, 2 meter, jadi 10. seluruhnya Kak, 10 10 meter. Jadi jangan ditambah jadi 100 meter. Ini saya juga nggak tahu tiba-tiba 100 meter. Aib yang bilang Bunda ya, Aib yang bilang kalau itu adalah 100 meter. Aib yang bilang, tidak ada yang orang lain bilang. Itu Aib itu ya. Aib yang bilang seharusnya dikonfirmasi dulu gitu ke Aib begitu benar. Nah sebenarnya berapa sih begitu. Dan itu sudah fakta persidangan yang disampaikan juga. Nah kalau memang ini sekarang tidak sesuai dengan apa, kok tidak terima begitu kan. Tapi yang sesuai walaupun itu salah kok diterima begitu loh ya. Tapi mudah-mudahan Semeton ya ke depannya ini sebagai ini sudah kualitas yang sebenarnya sih masyarakat netizen nggak percaya juga walaupun memang keterangannya kayak gimana. Dan ini sanggahan ya yang dilakukan oleh Pak Otto ya ke apa yang di statement yang disampaikan oleh Bu Elsa begitu. Ini dah Semeton. Oke. Dari pemeriksaan setempat ke 7 TKP tadi Pak Otto, yang menarik adalah ketika di Warung Madura, di mana kalau saya tidak salah di situ Aib dan Dide mengaku sedang beli rokok, kemudian lihat Eki dan Vina naik motor boncengan dikejar-kejar oleh geng motor, udah mulai dilemparin batu, geng motor itu juga bawa bambu begitu. Jaraknya ya kalau tadi kita melihat tayangannya di televisi tidak terlalu lebar begitu ya. Apakah
sebenarnya faktualnya bagaimana Pak Oto mungkin bisa menjelaskan? Jadi dikatakan pada waktu itu mereka melihat melempari orang-orang ini. Katanya dulu si Dede dari warung itu melihat kejadian itu karena disebutkan jaraknya 50 meter. Faktanya tadi jaraknya itu kita sudah ukur secara pasti beberapa hari yang lalu ya. Itu 120 meter lebih. Itu jaraknya. Dan kebetulan jalan itu bengkok di tikungan gini loh. Bengkok. Jadi kalau kita berdiri di sini karena ini bengkok mutar dulu gini, nggak mungkin dari sini bisa lihat ke sini. Karena tidak lurus gitu kan. Jadi tidak benar kalau jaraknya hanya 6 meter Pak, lebar jalannya? Nggak, wow, jauh dipanggang dari api. Kan itulah kita lihat. Ada yang bilang kan, saya tidak tahu ada tim pengacara yang bilang jaraknya 6 meter. Ini tadi 120 meter kita jalan, majelis hakim berjalan, rakyat juga melihat berjalan, jarak itu jauh. Dan belok gitu, bengkok gitu loh kan. Tikungan gitu loh. Karena ada bengkok begini, jalannya itu nggak lurus. Maka kalau dia dari sini ke sana nggak kelihatan. Dan jaraknya lebih dari 120 meter. Gitu. Apa reaksi dari majelis hakim ketika lihat faktual jarak jalan dan ada belokan segala macam? Bagaimana reaksi majelis hakim saat itu Pak Oto? Akhir daripada pemeriksaan tadi, hakimnya menangis. Salah satu ibu hakim itu menangis dan dia bilang bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi disinilah peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang pasti juga Eki dan Vina juga mungkin melihat kasus ini kenyataan yang sebenarnya. Dan dia hakim itu tadi mengajak kita berdua bersama membacakan Al-Fatihah. Jadi segitu semeton ya, semoga videonya bisa menghibur semeton semua. Berani sekali ya itu ya mengatakan bahwa Bu Elsa ini BODO gitu. Janganlah begitu. Beliau itu profesor ya. Dan bagaimanapun juga apapun dasar dari apa yang menjadi, mohon maaf ya, kebodohannya sekarang itu adalah bentuk profesionalnya dia begitu kan dalam bagaimana menyelesaikan kasus ini begitu. Tapi mungkin dalam posisi yang salah sekarang ya. Tapi tidak sebetulnya ya, dari video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.